Shalom, sahabat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah sentiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang pekerjaan dan istirahat kami kemarin. Kami menyerahkan hari ini sekali lagi di dalam pimpinan dan penguasaan-Mu. Apapun yang kami lakukan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami agar terarah pada firman-Mu yang akan dikongsikan. Terima kasih buat pertolongan Roh Kudus yang menolong kami untuk lebih memahami perkongsian ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata, "Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Amin. Sahabat dan saudaraku, Alkitab menjelaskan bahwa dunia sekarang ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Artinya, semua keinginan duniawi dapat melenyapkan hidup seseorang, yaitu semakin hidup jauh dari Tuhan dan membawanya kepada jurang kebinasaan. Namun, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sahabat dan saudaraku, setiap orang percaya pasti mempunyai kerinduan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Namun, yang menjadi persoalannya adalah roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ditambah lagi dengan kuatnya arus dunia ini, sehingga kita pun gagal dan gagal lagi untuk hidup dalam kebenaran. Bagi orang percaya yang hidupnya bergantung penuh pada Tuhan, bukan saja akan diberi kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi juga akan diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kekuatan itu datangnya dari Roh Kudus. Dia yang akan memampukan dan menguatkan kita untuk melawan arus duniawi, sehingga kita dapat melawan arus dunia ini dan hidup menurut kehendak Tuhan, sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, "Aku tidak sanggup, aku lemah, aku tidak mampu melakukan ini dan itu," karena Roh Kudus yang adalah roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di tengah beban, masalah dan persoalan yang berat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan memberikan roh-Nya untuk menguatkan kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahkan Roh Kudus akan menyertai kita dalam menjalani hidup sampai kepada akhir zaman. Sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan, banyak perkara yang terjadi di dunia ini yang tidak kita mengerti. Namun Roh Kudus hadir untuk mengajar kita dan memberi pengertian kepada kita, sehingga kita dapat mengambil sudut positif di setiap peristiwa yang terjadi. Sahabat dan saudaraku, bersama Roh Kudus kita mampu menjalani hidup ini karena Dialah yang memampukan dan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan
bahwa kami hidup di dunia yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kebenaran-Mu. Justru itu, tolong kami agar kami dapat memahami bagaimana seharusnya kami hidup agar kebenaran-Mu dapat ditegakkan, dan kehendak-Mu itulah yang terjadi dalam hidup kami dengan pimpinan Roh Kudus. Kami berdoa untuk keluarga, saudara dan teman-teman kami, apapun situasi mereka yang sedang mereka alami pada saat ini, kiranya Engkau yang menyertai, memimpin dan menguatkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kiranya Anda diberkati dengan perkongsian ini. Sampai bertemu lagi di perkongsian renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.